masuk ya, Mas? Maaf kalau aku gak jujur sama kamu, Nak. Nyium dan tawa kamu hilang. Masalah yang aku hadapi. Kamu sudah lihat rekaman CCTV yang saya kirim? Udah, Pak Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di prediksi dan ulasan buku harian seorang istri Jumat 30 April 2021. Nah sahabat, kecelakaan Bu Nawang sungguh membuat Pasha merasa terpukul. Belum juga Salsa sembuh dari kecelakaan, kini sudah datang lagi musibah kembali, yang kali ini menimpa ibunya sendiri. Namun di kejadian ini ada orang yang sungguh tidak bertanggung jawab dan akan memanfaatkan keadaan ini. Kevin, ya itulah Kevin Arkanta, otak jahatnya pun keluar. Kevin seolah-olah tidak peduli dengan keadaan Bu Nawang sebagai kakaknya Bu Sari. Dia lebih mementingkan balas dendam kepada Dewa Buana dengan merencanakan bekerja sama dengan Alia untuk menjebloskan Dewa Buana ke penjara. Dengan bermodalkan rekaman CCTV, Kevin pun akan memanipulasi rekaman tersebut agar seolah-olah Dewa Buana lah yang telah menyebabkan kejadian tersebut. Namun di sini rencana si antagonis Alia lebih sadis dibandingkan rencana Kevin Arkanta. Alia sengaja mengirimkan rekaman tersebut kepada Pasha bertujuan untuk memecah belah Dewa dan Pasha dan juga keluarga Buana. Karena yang Alia tahu Pasha juga masih keturunan dari keluarga Rama Buana. Alia tidak akan pernah menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menyebabkan kekacauan yang sungguh luar biasa. Kemungkinan besar Pasha sendiri akan berbuat anarkis terhadap Dewa Buana. Nah sahabat, ternyata kita semua kena prank ya guys. Dimana di trailer tadi sore kita sudah merasa terpukul melihat kearoganan Pasha yang telah menghajar Dewa Buana hingga terjatuh dan pingsan. Dan ternyata itu hanyalah khayalan Pasha semata. Namun Mimin yakin Pasha tidak akan melakukan hal tersebut karena Pasha lebih baik mencari kebenaran terlebih dahulu daripada mengandalkan emosinya. Nah sahabat, memang peran si antagonis Alia ini tidak akan pernah habis kejahatannya selagi dia belum dikasih ajab yang begitu berat. Nah sahabat, semoga saja dalam waktu dekat ini si antagonis Alia akan menemukan balasan-balasan atas semua perbuatannya. Karena Mimin sudah benar-benar merasa muak melihat tingkah lakunya. Dan semoga saja Dewa tidak akan kenapa-napa ya sahabat, karena memang dia tidak bersalah atas kejadian ini. Semua ini adalah berasal dari Sari itu sendiri, karena dia yang selalu menutupi kemungkinan bahwa Pasha adalah anak kandung dari Rama Buana. Untuk kali ini Bu Sari sepertinya menyesali semua perbuatannya yang telah selalu menutupi kebenaran dan harus mengorbankan Bu Nawang. Yang menurut Mimin sendiri, Bu Nawang sendiri pun menjadi korban atas selalu mengikuti rencana Bu Sari sebagai adiknya. Di mana di adegan sebelumnya, di perjalanan Nana yang merasa aneh karena Dewa seperti yang sedang melamun, hingga membuat Nana bertanya sebenarnya ada apa. Namun Dewa tetap tak mau bicara jujur padanya, namun Nana tetap tak percaya. Kemudian Dewa mengalihkan pembicaraan supaya Nana tidak curiga. Sesampainya di tempat perlombaan, Dewa tetap tidak mau jujur pada Nana karena takut Nana sedih. Tak lama kemudian, Putri dan Lula juga sampai di tempat itu. Di tengah perlombaan, Fitri membuat semua penonton terharu dengan kata-kata yang ia ucapkan. Di lain tempat, Nek Ratu yang menyaksikan Fitri lewat televisi menyuruh Farah dan Lipia belajar mengaji dan berinisiatif untuk mendatangkan guru ngaji untuk mereka. Karena menurut Nek Ratu jika ada suara yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, mungkin rumahnya akan terasa sedikit dingin, ucap Nek Ratu. Di adegan selanjutnya, Pasha yang hendak mengurusi pembayaran Bu Nawang kaget dan merasa heran karena biaya perawatan Bu Nawang sangatlah mahal, hingga membuat Pasha bertanya tentang perawatan Bu Nawang. Pasha bingung karena tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar biaya rumah sakit.
Kemudian Pasha membayar separuh dari pembayaran dan berjanji akan melunasinya segera. Di adegan lain, Kevin yang menelpon si antagonis Alia bertanya tentang rekaman yang Kevin kirimkan kepadanya. Dan Kevin meminta Alia untuk tidak memberitahu tentang rekaman CCTV tersebut, namun namanya juga Alia. Ternyata dia merencanakan hal lain tanpa sepengetahuan Kevin. Di tempat lain, Pasha yang meminta Bu Sari untuk pulang, namun Bu Sari menolak takut bila Dewa Buana datang. Tiba-tiba, Pasha menerima pesan video yang berisikan rekaman CCTV yang dikirimkan oleh Alia. Kemudian Pasha mengamuk dan langsung berniat membuat perhitungan dengan Dewa Buana. Bu Sari mencoba menghalangi Pasha, namun Pasha malah menyalahkan Bu Sari karena menurut Pasha di sini Bu Sarilah yang paling bersalah, hingga menyebabkan ibunya Bu Nawang kecelakaan. Sepertinya Alia mempunyai rencana busuk yang mendahului rencana Kevin Arganta untuk menghancurkan Dewa Buana dan keluarganya. Dia menggunakan Adi untuk melancarkan aksinya, sehingga Alia berpikir dirinya tidak usah capek-capek dan mengotori tangannya karena biar Adi saja yang menentukan. Di adegan selanjutnya, Clara yang mencoba melihat rekaman CCTV yang menurut Clara, Bu Nawang terjatuh sendiri bukanlah karena Dewa. Dan di adegan yang sangat membuat kita semua deg-degan, di mana di adegan selanjutnya Dewa yang datang ke rumah sakit tiba-tiba dihajar oleh Pasha hingga babak belur dan tak sadarkan diri. Namun itu ternyata hanya bayangan seorang Pasha, yang kemudian Pasha menemui Dewa dan menanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Namun Pasha berusaha menahan emosinya, padahal aslinya Pasha menahan emosi yang meledak-ledak di dadanya. Nah sahabat, semoga saja Bu Nawang cepat sadar dari kritis dan komanya untuk bisa memberikan pernyataan bahwa dia terjatuh bukanlah oleh Dewa Buana, melainkan kesalahan dan keteledorannya sendiri. Nah sahabat, semoga saja kejadian ini bisa memberi pelajaran untuk Bu Sari untuk tidak selalu berbohong dan mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah sahabat, itulah sedikit ulasan dan prediksi sinetron Buku Harian Seorang Istri Jumat 30 April 2021. Namun sebelum Mimin pamit dan undur diri, buat kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.